Nah, jadi biasanya kalau kita doakan nih, kita doakan, itu dia biasanya bakalan datang. Bakalan datang dengan maksud ucapan mau berterima kasih. Biasanya orang-orang memanggil orang yang mati gentayangan itu dengan didoakan namanya disebut-sebut, itu bakalan datang. Bahkan juga kalau kita ngomong ini, si itu mati jadi hantu nih, si itu meninggal, itu dia bakalan datang karena dia masa terpanggil. Seperti yang guru kita tadi jelaskan, bahkan beliau menjelaskan itu bakalan datang bertaring, dan saya membenarkan apa kata beliau. Saya 100% membenarkan, bahkan 1000% membenarkan wujud utuh bertaring. Saya berani bersumpah membenarkan hal tersebut. Karena apa teman-teman? Karena saya pernah memang menyaksikan secara langsung. Karena dulu ayah saya juga seorang tabib yang mengurus jenazah yang mati gentayangan, atau orang bilang mau jadi hantu nih. Bapak saya mengurus hal tersebut. Bahkan keluarga saya yang ada di sini pasti tahu. Orang-orang di kampung saya yang memang benar kenal saya, tanya aja di kampung saya, pasti tahu almarhum bapak saya itu dulunya tabib yang mengurus jenazah-jenazah orang yang meninggal dengan ilmu hitam. Pasti tahu orang. Nah, jadi suatu ketika memang saya benar-benar menyaksikan, saya benar-benar tahu, melihat. Nah, jadi dulu itu waktu saya kecil, saya pernah jam 3 subuh orang ngetok pintu, menggedor pintu kami. Orang gelisah menggedor pintu. Saya pernah ikut 1 kali aja. Nah, jadi pada waktu itu digedor pintu, dibuka, orang nih mau minta tolong. Orang mau minta tolong, katanya ada jasad si Fulan nih di rumah gak beres. Setelah bapak saya langsung ke sana, saya di sana ikut karena saya bangun waktu kecil saya bangun, saya cerewet mau ikut, dia mau ikut bapak, udah dibawalah. Kami pergi ke situ, dan di sana ketika si mayat itu didatangin, yang mayat yang baringan ditutup, biasanya ditutup sarung, itu udah kayak gini, tangannya kaku, nggak bisa dilipat, keras. Mau dilipat balik lagi, kukunya udah panjang, udah bertaring, udah keluar taring nih panjang, seperti yang dikatakan guru kita tadi, bertaring. Memang benar, karena saya pernah menyaksikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Makanya sekali lagi saya ingatkan, ini banyak banget orang-orang, bahkan gak cuma orang di luar sana, bahkan orang di sekitar saya bangga dengan ilmu kekebalan, bangga dengan untalan mereka nih, bangga dengan segala jimat-jimat, segala sihir-sihir, mereka bangga. Sebenarnya kalian harus mikir nih, ketika kalian nanti sudah tiada atau sudah sakaratul maut nih, mau meninggal nih, kalian harus mikir di sana siapa yang menguasai diri kalian nantinya. Jangankan kalian untuk mengingat Allah, jangankan untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika kalian sakaratul maut. Ketika kalian sakaratul maut nanti, kalian dibayang-bayangi sama jin yang telah kalian pakai nantinya, sama ilmu hitam yang kalian pakai nantinya. Disitulah orang-orang yang memang memiliki ilmu hitam, orang yang memang biasa melakukan sihir, disitulah nanti timbal baliknya, disitulah nanti balasannya teman-teman. Disitu nanti balasannya. Ketika kalian hidup, kalian memakai apa yang bangsa jin gunakan pada kalian, atau kekuatan sihir yang kalian gunakan. Tapi ingat, setelah kalian meninggal nantinya, setelah kalian sakaratul maut, ada perjanjian yang bakalan kalian tukar dengan bangsa jin yang telah kalian gunakan.
Yaitu apa? Yaitu salah satunya pada waktu sakaratul maut kalian akan diganggu sampai bahkan ketakutan, bahkan sampai lupa ingat Allah, ingat Tuhan, udah lupa, ketakutan, gelisah, dan sampai ketika kalian meninggal barang-barang itu tidak dibuang pada badan kalian, itu 100% dijamin bakalan bangkit, bakalan jasad kalian bakalan dipergunakan atau dipakai oleh bangsa jin. Karena ini udah perjanjian orang-orang yang menggunakan ilmu hitam. Sudah perjanjian orang-orang yang melakukan untalan dan lain sebagainya yang bersifat kesombongan. Seperti apa kesombongan? Seperti ilmu kebal dan lain sebagainya. Ketika cekcok sama orang sombong nih, gak mau minta maaf, mereka lebih milih adu kekerasan, adu kesaktian, menyombongkan diri daripada merendahkan hati, meminta maaf dan sebagainya. Nah, jadi di sana teman-teman ya, saya ingin yang pertama-tama di sana saya ingin kalian ambil pelajaran dulu dari apa yang telah guru kita sampaikan nih. Ambil dulu pelajarannya. Gak usah dulu mikir-mikir, wah saya mau kebal nih, saya mau sakti. Jangan dulu mikir nih, wah saya mau cewek cantik nih, mau saya pelet nih. Sama orang-orang yang menggunakan sihir, orang-orang yang menggunakan ilmu hitam tapi tidak bertobat ketika mereka meninggal di Kalimantan Selatan. Awas, hati-hati, hati-hati. Kasihan keluarga malu, orang tua malu. Ya. Jadi di sini pertama-tama yang telah tadi saya sampaikan, pisahin dulu apa yang telah guru kita jelaskan dengan video saya. Ini saya menerangkan dulu apa yang telah guru kita ajarkan. Di sini kita benar-benar ambil hikmah nih, karena sekarang banyak banget orang-orang yang menggunakan macam-macam ilmu ya. Hati-hati ya. Gak usah lah pelet-pelet suami, kasih-kasih air celana dalam, jangan. Orang-orang yang mau kebal, untal-untalan, gak usah. Lebih baik kalian kalau ada masalah datengin orangnya, kasih oleh-oleh seperti buah dan lain sebagainya, ucapkan saya meminta maaf. Apa susahnya? Selesai urusan. Apa susahnya? Tinggal minta maaf. Ada orang menjahati kita, kita datangi nih, etikat baik, minta maaf, jalin hubungan saudara muslim kalian. Apa susahnya? Daripada kalian mau jago-jagoan nih, adu sombong, saling bacok, apa gunanya? Meninggal satu, masuk penjara satu, gak tuntas, malah nambah masalah satu jadi 10 masalah jadinya. Gak ada gunanya. Sekali lagi gak ada gunanya. Ini orang-orang yang jomblo nih, orang-orang jomblo pakai minyak-minyak, pelet-pelet orang sembarangan, resikonya nggak tahu nih. Sembarang baca, resikonya nggak tahu nih. Perjanjiannya nggak tahu nih, bangsa jin nih nggak tahu perjanjiannya. Itu ada perjanjian. Ketika kalian menggunakan mereka, itu ada perjanjian yang bakalan dapat impasnya nantinya kepada kalian. Kalian bakalan menerima imbasnya. Nggak ada yang nggak menerima imbasnya ketika kalian menggunakan ilmu hitam. Pasti ada. Bahkan bakalan 10 kali lipat apa yang kalian peroleh, bakalan 10 kali lipat penderitaannya nantinya. Ya, seperti video saya itu udah kalian lihat, jadikan pelajaran aja. Gak usah lihat horornya apa segala macam. Nah, di sini kalian harus belajar. Kalian harus memahami apa yang telah guru kita sampaikan. Mungkin ada hikmah ketika video tersebut telah saya bagikan. Ambil hikmahnya aja, nggak usah cari tahu siapa nih keluarganya, lanjut siapa nih, bagaimana nih, nggak usah. Ambil hikmahnya aja. Dan seperti tadi apa yang telah guru kita sampaikan, ambil pelajarannya, ambil apa yang telah beliau
sampaikan kepada kita, salah satunya bacaan-bacaan tadi. Beliau memberikan bacaan tersebut, teman-teman. Beliau memberikan pelajaran tersebut kepada murid-murid beliau, kepada orang Banjar, kepada orang Kalimantan. Karena di Kalimantan itu memang banyak orang yang meninggal jadi hantu. Kalian pasti tahu beliau itu ulama besar, gak bakalan mengada-ngada. Bahkan gak mungkin beliau bohong, mustahil beliau bohong. Beliau mengajarkan kepada orang Banjar, kepada orang Kalimantan Selatan. Karena di Kalimantan Selatan itu ilmu hitam sangat banyak. Ilmu hitam sangat dipelajari orang. Ilmu hitam sangat sangat tersebar. Orang mau kaya pakai ilmu hitam, orang mau cari jodoh pakai ilmu hitam, orang mau kesaktian pakai ilmu hitam. Ujung-ujungnya meninggal jadi hantu, meninggal bangkit, meninggal gentayangan. Itu udah biasa di Kalimantan. Oleh sebab itu beliau mengajarkan bacaan tersebut kepada orang Banjar. Karena kejadian itu sangat sering terjadi di Kalimantan. Jadi kalau di daerah lain mungkin nggak ada, mungkin berpikir itu benar nggak di Kalimantan, benar nggak kayak gitu. Kalian bisa nilai aja dari video tersebut tadi. Kalian pasti bisa nilai aja apa maksud beliau menyampaikan hal tersebut. Nah, lalu lanjut pada video saya. Kalau itu tadi video kita membahas tentang guru kita. Sekarang kita balik ke video saya, ya, jangan digabung, pisahin. Nah, di sini kenapa saya pisahin, teman-teman? Karena sekarang ini adalah era modern. Orang udah nggak percaya hantu. Orang udah nggak percaya ilmu hitam itu ada nggak? Orang udah nggak percaya sihir itu ada nggak? Bangsa jin itu ada nggak? Orang udah nggak percaya nih. Orang udah hidup dimana orang mikirnya udah duit, kaya, udah selesai. Orang nggak mikir yang macam-macam. Nah, jadi dibalik itu semua ada orang yang percaya, ada orang yang tidak. Namun di sini saya tidak memaksakan untuk percaya. Itu kepribadian atau hak kalian masing-masing. Terserah kalian, yang mau percaya silahkan, yang tidak mau percaya ya silahkan. Saya nggak bakalan maksakan. Kalau kalian percaya, nggak percaya ya sudah, ya. Nah, di sini saya tidak memaksakan kalian untuk percaya. Nah, jadi saya tidak mau guru kita digabung dengan video saya karena banyak ada orang yang percaya, ada orang yang enggak. Nanti ujung-ujungnya malah didustakan dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti ini aja, teman-teman, ya. Jadi pada video tersebut sebenarnya saya udah meminta izin kepada keluarga si mayat, keluarga si korban tersebut atau keluarga si pulang tersebut. Nah, jadi saya meminta izin. Dan kenapa kata kalian, Bang, lanjutannya mana? Lanjutannya mana? Bang, shoot jimatnya dong, rekam jimatnya dong yang telah abang ambil di mulutnya. Nah, di sini kenapa nggak saya perlihatkan? Kenapa nggak saya rekam? Di sini, teman-teman, ya, kita sebagai manusia nih, ketika saudara kita tertimpa musibah, pantas nggak kita mengambil keuntungan dari musibah orang lain? Pantas nggak? Nggak pantas sama sekali. Orang lagi kena musibah, saya umbar, upload lagi, bikin lagi, upload lagi, si ini. Pantas nggak? Bahkan saya jujur, pada video kemarin aja yang memang niatnya saya ingin membagi buat teman-teman yang ada di Kalimantan yang suka mau kebal-kebal, mau sakti-sakti, dengan tujuan agar mengambil pelajaran. Jujur, dengan niat itu saja sebenarnya saya malu kepada keluarga. Saya malu kepada keluarga si korban. Saya malu. Karena apa? Adab kita ketika saudara kita kena musibah, kita ambil keuntungan di sana. Pantas nggak? Bahkan saya satu video aja itu saya menahan malunya untuk bilang itu setengah mati. Nahan malu tuh saya mau bilang, boleh nggak Pak? Saya bagikan ini kepada teman-teman
dengan syarat merahasiakan keluarga Bapak. Saya ingin teman-teman semua yang ada di Banjar, di Kalimantan belajar. Itu saja saya malu setengah mati itu. Udah kayak orang gak ada adab aja tuh, orang kena musibah kita mau ini, mau umbar-umbar, meskipun kita nggak niatan ya mau umbar-umbar, enggak ya. Nah jadi di situ itu aja udah malu setengah mati, apalagi kita melanjut orang udah pada datang nih, keluarganya udah pada nangis-nangis nih, apa ya, mengurus jenazahnya ke makam malam-malam. Bisa mau kita rekam lagi di sana, meskipun cuman di apa ya, disensor dan lain sebagainya. Malu, kita punya adab. Orang Banjar nggak kayak suku lain, kita diajarkan punya adab ya. Kita diajarkan jangan ngambil keuntungan dari apa ya, dari kerugian orang lain, jangan. Nah jadi di situ teman-teman, kenapa nggak saya lanjutkan videonya teman-teman ya. Lalu ada teman-teman yang berpendapat, Bang, kenapa nggak direkam jimatnya, kenapa nggak diperlihatkan? Nah jadi di sini sebenarnya teman-teman, kenapa nggak saya perlihatkan pada di lokasi tersebut teman-teman. Ketika keluarga bapaknya datang, ibunya datang, keluarganya yang lain datang satu rumah, bahkan warga-warga sekitar juga datang, tetangganya itu dipanggil untuk bantu, itu dipanggil. Ada beberapa orang datang ke makam mengurus jenazah. Nah jadi di sana kenapa nggak direkam teman-teman jimat-jimatnya segala macam yang udah saya ambil. Sebenarnya yang pertama, ketika itu keluarganya udah datang, keluarga udah datang, itu di sana di lokasi langsung dihancurkan. Untalannya itu langsung dihancurkan. Sebenarnya untalannya kecil aja seperti ini, seperti telunjuk ibu jari saya, kecil, bercampur-campur darah, agak hitam-hitam, baunya busuk luar biasa, baunya busuk luar biasa. Dan di sana langsung nih dibacakan ayat suci Al-Quran, lalu dibakar, dihancurkan. Karena teman-teman, itu waktu di lokasi itu masih di kantong saya kantongin, itu masih ada efek sama jasadnya. Itu kadang-kadang jasadnya kayak masih gerak, kayak apa ya, kayak gerak gitulah, kayak orang konslet, bentar gerak karena masih efeknya itu loh, masih ada. Nah jadi langsung nih dihancurin di sana. Setelah dihancurin bener-bener, baru si mayat itu udah lembek, gak kaku lagi. Nah jadi pada malam itu udah dihancurkan. Dan kenapa pada waktu itu ketika ending terakhirnya itu gelap teman-teman, karena memang lampu yang kami gunakan itu udah redup. Lampu yang kami gunakan itu teman-teman lampu yang pakai baterai. Lampu yang pakai baterai itu kami di lokasi dari sebelum jam 12 udah pakai itu, jalan kaki udah pakai sinter itu sampai jam 3 pagi. Itu sebenarnya udah redup banget tuh, udah redup. Bahkan kita sebenarnya paling nunggu 1 jam sampai setengah jam lagi mau pulang tuh, karena memang udah redup senternya. Jadi bukan dikasih gelap ya, itu hitungan jam itu sebenarnya meredup tuh senter yang kita gunakan atau lampu yang kita gunakan. Nah jadi seperti itu kejadiannya di lokasi. Jadi buat teman-teman yang ini, yang lagi videonya viral, terutama di Amuntai yang lagi viral nih, gak usah dicari siapa nih, ini siapa, keluarga siapa nih, lanjutannya mana nih, lagi lanjutannya nih, mana nih jimatnya mana bang, lanjutin bang, ini penasaran, gantung, gak usah. Ambil pelajaran aja, ambil pelajaran yang udah saya berikan kepada kalian. Gak usah bikin penasaran. Ini bukan sinetron, sekali lagi, ini bukan sinetron yang gak usah lagi penasaran. Ambil aja pelajaran dari itu semua. Dan sekali lagi saya meminta maaf jika ada penyampaian saya yang salah. Mohon diluruskan, mohon ditambahkan ya, karena saya juga sebagai manusia memiliki kekurangan yang sangat banyak. Saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang yang terlalu memahami ilmu-ilmu dan lain sebagainya yang seperti kalian pikirkan. Saya bukan seorang guru, namun saya hanya seorang manusia yang meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi seperti itu teman-teman, mungkin kurang lebihnya saya memohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.